Halo, kita ketemu lagi dalam pembahasan yang merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya terkait persediaan. Sebenarnya pembahasan hari ini itu merupakan flashback dari materi persediaan, bukan persediaan sih, tapi perusahaan dagang yang ada di pengantar akuntansi 1. Namun saya mau memberikan penjelasan kembali supaya teman-teman bisa mengaitkan cara menganalisa persediaan dengan nantinya bagaimana menghitung persediaan itu sendiri. Oke, jadi bagaimana cara menganalisa transaksi pembelian dan penjualan barang dagang, yang mana transaksi-transaksi tersebut itu pastinya akan mempengaruhi jumlah persediaan. Oke, makanya di sini pada kesempatan kali ini saya tulis di sini adalah materinya bagaimana cara menganalisa dan mengerjakan soal transaksi pembelian dan penjualan. Oke. Di sini saya berikan langkah-langkah untuk menganalisa. Yang pertama, kalian harus memperhatikan metode perhitungan persediaan. Apakah menggunakan metode periodik atau menggunakan metode perpetual, karena keduanya itu kan sudah kita ketahui ya bahwa keduanya berbeda. Nantinya pun dalam mencatat akun-akunnya juga ada sedikit perbedaan. Kalau dia pakai periodik, akunnya akun apa ya yang digunakan saat pembelian atau penjualan. Kalau dia pakai perpetual, akunnya akun apa saja ya yang di debit dan di kredit. Nah, makanya kita perlu paham dulu perbedaan periodik dan perpetual sehingga kita nantinya bisa langsung aware pada saat ada soal-soal yang membutuhkan analisa seperti ini. Yang kedua, kalian harus memperhatikan syaratnya seperti apa. Syarat itu bisa syarat pengiriman ya, seperti yang kita sudah tahu sebelumnya, yaitu ada free on board destination atau tujuan, free on board tujuan ya. Kemudian ada free on board shipping point. Atau titik pengiriman. Oke. Jadi kita perlu tahu supaya kita bisa menentukan nantinya biaya pengiriman ini siapa yang akan menanggung. Nah, kalau dia yang nanggung, otomatis dia yang akan mencatat. Selain itu, syarat juga bisa berupa ada atau tidaknya diskon. Jadi, teman-teman perlu melihat kembali dan menganalisa kembali khususnya pada saat transaksi penjualan atau pembelian tersebut dilunasi oleh si pembeli. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita perlu memperhatikan transaksi tersebut nantinya harus dicatat oleh siapa. Jadi ketika ada soal, ada transaksi, kita harus selalu mengingat dan aware ya, harus selalu waspada. Kita pada saat mencatat ini itu mencatat untuk siapa atau dari sisinya siapa. Dari sisi dari sisi UDA Bu. Nah, UDA di situ bertindak sebagai apa? Apakah dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli? Nah, kira-kira kalau saya biasanya ngajar 3 langkah ini yang paling penting dan kita harus selalu concern untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Lalu ada beberapa tips dan trik yang harus kalian ingat ya. Yang pertama, nah ini tadi saya udah ngomong nih, periodik sama perpetual. Apa sih Bu perbedaan utamanya selain dari cara menghitung seperti yang sudah kita pahami ya minggu lalu? Nah, yang pertama, di sini disampaikan bahwa apabila metode perhitungannya menggunakan metode perpetual, maka akun-akun yang mengandung ya atau ada embel-embel kata pembeliannya. Nah, itu harus diakui sebagai atau dicatat sebagai akun persediaan. Misalnya apa? Misalnya, jika ada transaksi pembelian barang, maka akan menambah persediaan. Nah, itu kalau perpetual ya. Kalau ada transaksi retur atau diskon pembelian, maka akan mengurangi persediaan. Nah, kira-kira apa lagi yang bisa menambah atau mengurangi persediaan dari akun yang ada embel-embel pembeliannya itu? Apa kira-kira? Apa? Nah, bisa ada beban angkut pembelian atau beban pengiriman biasanya. Jadi, kalau misalnya yang menanggung ongkos kirim dengan syarat kan FOB shipping point, artinya yang menanggung ialah pembeli. Oleh karena itu pembeli harusnya mencatatkan ya biaya
angkut atau biaya pengiriman misalnya. Tetapi kalau dia pakai perpetual, pembeli nggak boleh pakai istilah biaya angkut atau biaya pengiriman. Tetapi pembeli harus mengganti akun atau istilah tersebut dengan akun persediaan. Sehingga itu biaya angkut itu akan menambah nilai persediaan. Jadi posisinya di debit. Nah, sebaliknya, kita ke penjualan ya. Kalau pakai metode perpetual, maka transaksi penjualan barang tidak hanya mengakui penjualan itu sendiri. Jadi tidak hanya kalau penjualannya misalnya kredit ya piutang di debit, penjualan di kredit Bu, gitu ya. Atau kalau misalnya penjualannya secara tunai, kas di debit, penjualan di kredit Bu. Tidak hanya itu yang harus kita akui, tetapi juga kita wajib mengakui yang pertama adanya beban pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit. Itu untuk mengingatkan Anda selalu ya. Berikutnya, pembelian itu posisinya berlawanan dengan retur pembelian dan diskon pembelian, tetapi searah dengan beban angkut pembelian. Artinya apa? Kalian tahu bahwa pembelian saldo normalnya itu di debit. Sama kan dengan persediaan, makanya kalau kita melakukan pembelian lalu kita pakai sistem perpetual, maka yang kita catat di debit ialah akun persediaan, gitu ya. Jadi saldo normalnya adalah debit, gitu ya. Nah, lawannya ialah retur dan diskon pembelian. Jadi, kalau misalnya kita pakai perpetual, lalu terjadi retur pembelian atau pengembalian barang dari kita selaku pembeli misalnya, maka kita akan mengakui itu sebagai pengurangan persediaan. Nah, kalau persediaan berkurang, posisinya di mana? Betul, posisinya ada di kredit. Karena tadi kalau pembelian bertambah, artinya persediaan bertambah. Nah, posisinya ada di debit. Begitupun halnya dengan diskon pembelian. Nah, beda nih sama beban angkut pembelian. Tadi udah saya jelaskan ya pada poin pertama. Kalau beban angkut pembelian, itu nanti posisinya sama, saldo normalnya sama dengan pembelian itu sendiri. Atau persediaan ya, kalau pakai perpetual. Nah, begitupun dengan penjualan. Penjualan itu saldo normalnya di mana? Ayo. Artinya kalau penjualan bertambah, saldo normalnya ada di kredit. Nah, sehingga kalau ada retur penjualan dan diskon penjualan, maka retur penjualan dan diskon penjualan ini posisinya ada di saldo normalnya ada di debit, gitu ya. Karena dia akan mengurangi jumlah penjualan itu sendiri. Oke, ini hal-hal yang perlu kalian ingat selalu. Nah, saya nggak lama-lama di video kali ini, saya mau langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal yang sederhana, pembeliannya kredit. Oke. Jadi ada transaksi tanggal 15 Desember misalnya, salah satu toko arloji membeli 20 buah jam tangan dengan merek tertentu seharga 300.000 per unitnya, per jamnya ya, secara kredit. Nah, artinya di sini kalau kita pakai periodik, maka jurnalnya ialah kita mengakui saja pembelian itu sendiri bertambah di debit dan di kredit ialah utang usaha sebesar 300.000 dikali dengan 20. Tetapi kalau dia perpetual, maka yang di debit bukan lagi pembelian, tetapi kita harus mengakuinya sebagai persediaan. Yang di kredit tetap sama. Nah, bagaimana kalau misalnya pembelian barang dagang ini dilakukan secara tunai? Maka utang usaha akan digantikan oleh akun kas. Oke, seperti itu ya. Ini ringkasnya seperti ini. Nah, ini contoh transaksi pembelian. Ini tapi kalau kita lihat kembali, ini dengan menggunakan metode periodik ya. Jadi kalian mesti waspada. Kenapa tahu metode periodik? Karena di sini apa? Di sini pengakuannya di sini akun-akunnya menggunakan akun pembelian. Nggak ada akun persediaannya. Jadi ketika terjadi pembelian misalnya di tanggal 17 Juli, pembelian secara tunai, maka di debit ialah pembelian itu sendiri dan di kredit ialah kas karena pembayarannya secara tunai. Lalu misalnya tanggal 19 pembelian dengan secara kredit. Kok tahu Bu secara kredit di sini padahal nggak ada tulisan secara kredit. Oke, teman-teman perhatikan
Kalau ada tulisan syarat 2/10, syarat 1/10, syarat N per IOM ya, EOM gitu ya, end of month, maka itu sudah pasti berarti bahwa pembelian tersebut ialah pembelian kredit. Oke, seperti itu ya. Jadi tidak selalu memang ditulis pembelian secara kredit dan seterusnya. Lalu di tanggal 21 ada pengembalian barang dagang yang dibeli. Artinya terjadi retur pembelian. Nah, tadi saya bilang kan retur pembelian itu posisinya selalu berlawanan dengan pembelian itu sendiri. Coba lihat tanggal 5, transaksi kelima yaitu tanggal 28 Juli, dibayar pelunasan utang untuk pembelian barang dagangan tanggal 19 Juli. Kita balik dulu nih ke 19 Juli. Oh, di 19 Juli ada syarat 2/10 N per 30. Dia lunasi di tanggal 28 Juli. Artinya itu masih masuk dalam jangka waktu untuk pemberian diskon karena belum lewat 10 hari ya. Gitu. Jadi di sini akan dihitung 2% kali 20 juta itu adalah harusnya 400.000, tetapi kok di sini 300.000? Adakah yang bisa menjawab kenapa sekarang menjadi tinggal 300.000? Oke, jawabannya ialah karena di tanggal 3 terjadi pengembalian di tanggal 21 terjadi pengembalian barang sebanyak 5 juta. Sehingga nilai total utang untuk transaksi dari tanggal 19 Juli ini tidak lagi 20 juta, melainkan menjadi sisa 15 juta, karena ada pengembalian sebesar 5 juta. Ya kan? Nah, maka di sini potongan pembelian, lihat letaknya juga di kredit, diakui sebesar 300.000, dicatat sebesar 300.000. Nah, sekarang coba teman-teman membayangkan, atau kalau perlu ambil kertas dan coba buat transaksi ini menjadi transaksi transaksi untuk metode perpetual. Ini tugas kalian ya. Jadi buat transaksi ini menjadi transaksi untuk metode perpetual. Ya, nanti kita akan kumpulkan di e-learning. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini PowerPoint-nya tetap akan saya share. Nah, ini coba kita lihat. Ini saya ambil dari bukunya Warren, dari buku pengantar 1 malah ya. Saya cuma mau jelaskan dan perlihatkan cara mencatat kepada teman-teman semua. Jadi ini pencatatan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang asumsi menggunakan metode perpetual. Jadi ini semua transaksinya ya, dimulai dari tanggal 1 Juli. Kalian bisa lihat kita pakai metode analisa kita yang tadi. CV Santosa menjual barang secara kredit kepada CV Pratama. Dari kata-kata tersebut kita sudah bisa tahu bahwa penjual dalam hal ini ialah CV Santosa. Sedangkan pembelinya ialah CV Pratama. Oke, jadi nanti akan diminta Anda untuk membuat jurnal yang harus dicatat oleh CV Sentosa maupun yang harus dicatat oleh CV Pratama. 1 Juli, ayo, CV Sentosa menjual barang secara kredit kepada CV Pratama senilai 7.500 dengan syarat FOB shipping point N per 45. Beban pokok penjualan sebesar 4.500. Kira-kira jurnal untuk CV Sentosa seperti apa? Ini sudah pasti penjualan secara kredit ya, karena ada syarat. Ya, oke. Jadi, yang didebit apa? Piutang usaha didebit dan penjualan di kredit sebesar 7.500. Oke, ingat kembali ya poin yang tadi harus kita ingat. Yang ini nih. Harus ingat. Oke, diingat kembali ya, bahwa ketika kita mencatat, ini poin yang kedua ya, dibaca kembali kalau pakai perpetual seperti apa. Jadi tadi udah akunnya ialah tanggal 1 Juli CV Sentosa mencatat piutang usaha di debit dan yang dikredit, penjualan dikredit sebesar 7.500. Selain itu, CV Sentosa juga harus mencatat beban pokok penjualan di debit sebesar 4.500 dan yang dikredit ialah terjadi pengurangan persediaan, makanya dikredit. Kok persediaannya berkurang, Bu? Iya, kan dia jual, jadi persediaannya menjadi berkurang. Sedangkan CV Pratama selaku pembeli akan mencatat transaksi ini sebagai penambahan
persediaannya dia karena pakai metode perpetual. Oke, jadi di debit untuk CV Pratama, di debit ialah persediaan sebesar 7.500 dan di kredit ialah utang usaha. Kok utang usaha di kredit, Bu? Iya, karena utang usaha kalau bertambah saldo normalnya ada di kredit. Oke. Tanggal 2 Juli, CV Pratama membayar ongkos kirim sebesar 150. Kalau kalian bingung, kalau ada yang seperti ini, balik aja lagi ke tanggal 1. Kalian lihat syaratnya. FOB shipping point, itu berarti yang membayar ongkos kirim ialah pembeli. Nah, pembeli dalam hal ini ialah CV Pratama. Oke, sebesar 150. Tapi karena dia pakai perpetual, maka kita nggak boleh mengakuinya sebagai sebagai beban pengiriman atau beban angkut pembelian, melainkan kita akui sebagai persediaan di debit dan kas di kredit karena terjadi pengeluaran kas. Jadi sekali lagi, jurnal yang dicatat oleh CV Pratama, persediaan di debit dan kas di kredit sebesar Rp150. Bagaimana dengan CV Sentosa? Apakah perlu mencatat atau tidak perlu? Kira-kira menurut Anda bagaimana? Oke, CV Sentosa tidak perlu melakukan pencatatan apa-apa ya untuk tanggal 2 Juli. Karena memang tidak ada terjadi transaksi dari pihak CV Sentosa berkaitan dengan pembayaran ongkos kirim. Karena di tanggal 1 Juli sudah jelas bahwa ongkos kirim akan dibayar oleh pembeli, yaitu CV Pratama. Tanggal 5 Juli, CV Sentosa menjual barang lagi secara kredit. Oke, ini saya lewatin ya. Karena cara kerjanya sama seperti dengan tanggal 1 Juli. Oke, diperhatikan kembali saja. Bedanya, maaf, saya salah. Bedanya adalah di syarat FOB destination-nya aja. Selebihnya, jurnal untuk tanggal 5 Juli itu sama dengan jurnal untuk tanggal 1 Juli. Yaitu apa? CV Sentosa akan mencatat piutang usaha di debit sebesar 5.000 dan penjualan di kredit sebesar 5.000, serta mencatat beban pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit masing-masing sebesar 3.500. Sedangkan CV Pratama akan mencatat persediaan di debit dan utang usaha di kredit sebesar 5.000. Tanggal 7 Juli, CV Sentosa selaku penjual membayar ongkos kirim sebesar Rp250 untuk pengiriman barang yang terjual kepada CV Pratama pada tanggal 5 Juli. Sudah jelas ya, karena dia menggunakan FOB atau syarat FOB destination. Maka di sini CV Sentosa akan mengakuinya sebagai apa? Ingat, CV Sentosa bertindak sebagai apa? Penjual atau pembeli? Sebagai penjual. Nah, oleh karena itu, CV Sentosa boleh mengakui adanya beban pengiriman atau beban angkut penjualan. Boleh, karena dia selaku penjual. Jadi jurnalnya beban pengiriman di debit dan kas di kredit sebesar 250 yang hanya dicatat oleh CV Sentosa. Tanggal 15 Juli, CV Sentosa menerima pembayaran dari CV Pratama atas pembelian pada tanggal 5 Juli. Nah, teman-teman kalau ketemu soal atau transaksi seperti ini, kalian harus balik lagi baca transaksi yang ada di tanggal 5 Juli. Kenapa? Karena kita mesti memahami dan mengingat kembali syarat apa yang ada. Jangan sampai ada diskon misalnya. Atau misalnya jangan sampai ongkos kirimnya dibayarin dulu misalnya sama si penjual atau sama si pembeli, tergantung. Biasanya seperti itu. Nah, di sini tidak ada diskon sehingga kita langsung mengakui CV Sentosa selaku penjual dia akan menerima kas di debit sebesar Rp5.000 dan yang dikredit ialah piutang usaha. Sedangkan CV Pratama selaku pembeli akan mencatat utang usaha di debit sebesar Rp5.000 dan kas di kredit karena dia membayar sebesar Rp5.000 juga. Kita lanjut ya, di tanggal 18 Juli, CV Sentosa menjual barang secara kredit kepada CV Pratama senilai Rp12.000 dengan syarat FOB shipping point 2/10 and per end of month. Nah, tidak berhenti sampai di situ, masih ada kalimat lanjutannya, yaitu CV Sentosa membayar ongkos kirim lebih dulu
Nah, kita balik dulu nih. Tadi FOB shipping point. FOB shipping point. Artinya untuk transaksi tanggal 18 Juli, siapakah yang harus menanggung beban pengiriman atau ongkos pengiriman? Apakah CV Sentosa atau CV Pratama? Oke, CV Pratama ya selaku pembeli. Nah, namun dalam hal ini kita lanjut, CV Sentosa bayarin dulu si CV Pratama, ongkos kirimnya sebesar Rp500, yang kemudian ditambahkan dalam faktur. Beban pokok penjualannya sebesar Rp7.200. Catat dulu ya, CV Sentosa artinya ada piutang usaha di debit Rp12.000 dan penjualan di kredit juga Rp12.000. Masih di CV Sentosa akan mencatat dulu pengeluaran sementaranya, yaitu diakui sebagai juga piutang usaha di debit 500 dan kas di kredit 500. Kemudian ada yang bertanya, Bu, boleh nggak transaksi yang 500 ini saya gabungkan dengan transaksi 12.500? Boleh, asalkan nanti tidak membuat kalian bingung. Oke, karena nanti pada saat perhitungan diskon di tanggal berikutnya, kalau dapat diskon itu harus dipisahkan. Jadi yang 500 itu tidak boleh kena diskon, nggak boleh dapat diskon. Oke. Lalu selain itu CV Sentosa juga akan mengakui adanya beban pokok penjualan di debit dan persediaan di kredit sebesar Rp7.200. Sedangkan CV Pratama akan mengakui hanya cukup persediaan di debit 12.000 ditambah 500 yaitu 12.500 dan utang usaha di kredit sebesar 12.500 juga. Oke, di tanggal 28 Juli terjadilah pembayaran antara CV Pratama ke CV Sentosa. Jadi CV Sentosa menerima pembayaran dari CV Pratama atas pembelian pada tanggal 18 Juli. Ini saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ini jawaban untuk yang tadi, ini sisi CV Sentosa sebagai penjual dan sisi CV Pratama sebagai pembeli. Tadi kita udah sampai di sini ya, tanggal 18 Juli ya. Nah, sekarang tanggal 28 Juli. CV Sentosa akan menerima kas sebesar 12.260. Kenapa, Bu? Oke, nilai penjualannya pertama adalah 12.000, ya kan? Dan ada ongkos kirim sebesar 500 yang dia bayarin dulu si CV Pratamanya. Tetapi karena ini masih masuk syarat diskon, waktunya masih dapat diskon, maka yang kena diskon itu adalah 12.000-nya saja, 500-nya tidak boleh. Jadi 12.000 dikurangi 2% itu adalah 11.760 ditambah dengan 500 itu sendiri, maka di sini CV Sentosa akan mendapatkan pembayaran sebesar 12.260 di debit dan akan ada yang namanya diskon penjualan, masih sama-sama di debit. Ingat, diskon penjualan itu atau potongan penjualan itu letaknya berlawanan arah dengan si penjualan. Jadi tadi penjualan selalu di kredit, maka di sini diskon penjualannya harus di debit. Sebesar 240. Diperoleh dari mana, Bu? Dari 12.000 dikalikan dengan 2%. 2%-nya dari mana? Dari soal tadi ada. Lalu di sini saya salah ketik, saya edit ya, teman-teman. Di sini kemudian piutang usaha di kredit sebesar 12.500. Oke. Saya kembalikan. Lalu sedangkan CV Pratama akan mencatat utang usahanya lunas di debit sebesar, tadi kan di kredit ya, di tanggal 18 tadi masih di kredit. Di 28 Juli dia lunasi sebesar 12.500, tapi kas yang keluar hanya sebesar 12.260. Nggak seimbang, Bu, debit sama kredit. Iya, makanya kita harus akui adanya potongan pembelian. Potongan pembeliannya dia ya, tapi karena pakai perpetual maka di sini diakui sebagai persediaan sebesar 240. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi transaksi seperti ini terlihat mudah, namun ketika kita sudah masuk di pencatatan-pencatatan yang transaksinya cukup banyak, itu biasanya kita jadi bingung menganalisanya.
Oke, jadi makanya saya merasa perlu untuk membuatkan video pembelajaran khusus terkait materi ini, sehingga kalau teman-teman lupa mungkin nanti bisa didengarkan atau ditonton kembali. Saya harap ini membantu teman-teman semuanya ya. Nah, selain itu di materi kali ini, minggu ini juga saya menambahkan materi terkait pencatatan pada jurnal khusus. Jadi kalau yang kemarin kita hanya belajar jurnal umum terus. Nah, kita selanjutnya akan belajar pencatatan pada jurnal khusus yang materinya akan dibawakan oleh Ibu Erna Pasanda, sehingga nanti akan saya share juga ya materi dari Ibu Erna untuk menambah wawasan teman-teman dan nanti dapat digunakan untuk latihan dan kuis-kuis kita selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua mau mendengarkan sampai habis. Semoga bermanfaat dan semangat selalu dalam proses pembelajarannya. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.